Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Muhtar. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang mengenyam pendidikan di Prodi KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih ruang lingkup dakwah antar budaya. Sebelum kita memasuki ke ruang lingkup dakwah antar budayanya, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari budaya, apa itu pengertian dari kebudayaan, dan apa pengertian dari dakwah antar budaya itu sendiri. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa sih definisi dari budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh suatu kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi atau dapat dikatakan turun-temurun. Definisi budaya menurut Roger M. Casing. Menurut beliau, budaya adalah sebuah tingkah laku yang membuat manusia menjadi manusia dengan memperhatikan gerak perubahan dan karakteristik individualitas. Jadi, kita tidak akan dengan mudah mengatakan bahwa satu budaya merupakan suatu warisan yang dimiliki oleh satu kelompok. Karena yang kita tahu tadi bahwa setiap individu memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki keunikannya masing-masing. Selanjutnya, kita akan bahas definisi kebudayaan. Definisi kebudayaan menurut bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yakni bentuk jamak dari budi, yang artinya budi atau akal. Selanjutnya adalah definisi kebudayaan menurut E.B. Taylor. Menurut beliau, kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan lain, serta merupakan pengalaman yang didapat manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas definisi dari dakwah antar budaya itu sendiri. Yang pertama, dakwah antar budaya adalah terapan dakwah yang dilakukan antar dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Untuk definisi dakwah antar budaya yang kedua adalah pertukaran pesan-pesan yang disampaikan secara lisan, tulisan, maupun imajiner oleh dua orang yang memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda. Untuk definisi dakwah antar budaya yang terakhir adalah pengalihan informasi dari seseorang yang memiliki kebudayaan tertentu kepada seseorang yang memiliki kebudayaan lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, pengertian dakwah antar budaya adalah pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih yang sama-sama memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Setelah kita membahas mengenai definisi budaya, kebudayaan, serta dakwah antar budaya, sekarang kita akan menuju ke unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat terdapat 6 unsur, yakni yang pertama, bahasa, yang kedua, pengetahuan, yang ketiga, kekerabatan atau organisasi sosial, yang keempat, peralatan dan teknologi, yang kelima, mata pencaharian ataupun ekonomi, dan yang terakhir adalah unsur religi. Sekarang kita akan membahas mengenai ruang lingkup dakwah antar budaya. Yang pertama adalah mengkaji dasar-dasar tentang interaksi simbolik antara dai dengan mad'u yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dalam perjalanan dakwah para dai. Ruang lingkup dakwah antar budaya yang selanjutnya adalah menelaah unsur-unsur dakwah dengan memperhatikan aspek budaya yang berhubungan dengan dai, materi, metode, mad'u, dan dimensi ruang dan waktu dalam interaksi beberapa aspek dakwah. Ruang lingkup dakwah antar budaya yang selanjutnya adalah mengkaji karakteristik-karakteristik manusia, baik yang posisinya menjadi dai ataupun yang posisinya sebagai mad'u, melalui kerangka metodologi dan antropologi. Selanjutnya adalah mengkaji karakteristik-karakteristik dakwah di tiap-tiap etnis yang ada. Ruang lingkup dakwah antar budaya yang terakhir adalah
mengkaji masalah yang ditimbulkan akibat adanya dakwah antar budaya ini, sehingga dapat memikirkan upaya apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang tercipta tanpa mengurangi jati diri dari budaya masing-masing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dari mulai menit awal hingga menit akhir. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.